keluar jadi macan tutul lagi. Apa mulai? Gitu tuh. Mau merekam itu. Mulai. Lalu tadi bilang Cantik-cantik begitu, macan tutul. Halo, mulai. Halo, mempelai, cantik sekali. kirain tadi pakai rambut gitu loh. Wah, di sini barusan hujan deras ya. Apakah suaranya putus-putus? Ya, bagus, Pak. Bagus, sudah putus. Ya. Jelas suaranya, Pangeran. Baru aja hujan turun nih, Pangeran. Yuen berhenti nyanyi langsung turun loh. Harusnya Yuen tuh nyanyi terus. Setuju, Pangeran. Setuju. Yuen, Makin Pangeran, Pak. ayo, jangan ke semua lu kumpulan. Kalau Oma lagi satu lagu tapi ini wajahnya pada putih itu filternya pakai apa ya? ya. Ini wajahnya pada putih itu pakai filter apa ya? Pakai filter laptop. Oke. Pakai perawatan apa coba? Skincare-nya pakai skincare apa ya? Kok bisa putih ya filternya ya? Saya juga nggak ngerti gitu-gitu. Cantik. Terima kasih. Tapi sebelum Oma nyanyi, Oma baca firman dulu ya. Saya ambil dari Mazmur 33. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Kita akan memuji Tuhan dari sebuah lagu. Jangan judul marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia segala yang bernafas.
sukacita. Buku toto buang dan kolintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia, segala yang bernafas. Ya, orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Haleluya. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia, segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia yang berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia, segala yang bernafas. Lanjut. Oma menyanyi Nusantara itu, Oma, tentang Nusantara. Nusantara. Seluruh dunia juga. Nusantara. Itu ibu mau apa, Bu Tio bilang Ambon, di mana Ambon? Bersatu. Kirain mau berbagi resep Nusantara. Nah, Glorina mana? Nyanyi dong. Mempelai. Shalom mempelai. Pujian. Hei kawane, kawane. Itu pakai itu apa? Nada bicaranya Bucan Ayu coba. Setinggi bumi dan langit. Sampai minggu depan lagunya baru selesai ya. Semua jadi lorong pangeran. Hei kawane, kawane. Hei dia, kita pergi. Kita pergi ke istana Tuhan kita. Ada hehe-nya loh. Hehe. Iya, Pak. Iya, banyak. Kata saya bukan. Lagu itu hei kawan deh, pakai bahasa ayu-ayu kelantan ya. Itu ya, sangat ya, di Glorina ya, sangat. Sampai hanya 5 menit, habis lagunya 5 jam coba. Dapat pulang. Jadi kalau mempelai menyanyi jam 11 malam ini, dipesan saja jam 3 subuh.
perut saya. Mari sampai India pun dipanggil. Kawan penyembah patung lagi dipanggil semua. Kawan mari kita menyembah Tuhan Yesus. Jangan. Ayo, oke. Aku panggil kawan-kawan ini. Kawan nih. Nggak sia-sia habis mandi ya. Makan pete satu mangkok saya. Aduh, banget Habis nangis panggilan. Iya, Bapak jam pas tadi dibilang Mas Pangeran Ilahi tadi angkat on kamera. Aduh, Bapak sadar belum mandi Pak. Langsung mau balik gigi. gigi kawan nih. Kawan kawan-kawanku, pasukan dagelan, pasukan Abu Nawas, sini, kita memuji Tuhan bersama malaikat Riana main gitar. Ya, malaikat Riana siap. Sampai pagi saya bilang. Bersama malaikat Triana main gitar ayo kita memuji Tuhan oke siap tinggalkan kesombongan pasukan dagelan pasukan ular nanti omamu toki-toki pak kamu ada omarum ada omalime udah penuh gini oma gini pasukan patung mari patung mari menyembah Tuhan menyembah Tuhan sarang saudaraku. Aduh, mempelai. Hentikan dulu, perut saya sakit. Kenapa? Habis pakai ikan garam kak? Pakai perut hujan juli. Oh, sarang ini pasukan tawon ini yang bergerak kan? Iya, Pasukan tawon ini. Hantu orang rumah bangun. Yang berani deh pasukan tawon. Coba pasukan ofu laba-laba. Bergerak semua ini. Hantu orang rumah bangun deh. Saya oke-oke aja apa enggak? Ketahuan. Mari nih menyembah Tuhan. Di sini sudah ada malaikat puji-pujian, malaikat gitar memuji Tuhan. Ada yang tidur nanti ketawa-ketawa sendiri. Coba kata malaikat cangkilat nih Israel. Tuh, hati-hati cari teman ketawa ya saudaraku ya. Jangan ketawa-ketawa sendiri nanti. Tanpa sadar suara dia mulas. Cari teman. Kalau mau tertawa cari teman ya saudaraku ya. Jangan tertawa sendiri. Nanti tetangga pada lihat-lihat. Suka tawa sendiri kita ke tetangga ini.
Makan pete puas-puas. Mau makan pete? Makan pete ini puas-puas sayang. Mentolai bikin gila.
puji Tuhan. Ya lanjut ya, siapa-siapa saja boleh menyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya, praise the Lord. Amin. Kayaknya yang gitar nih kayaknya enak nih biar sampai pagi yang gitar nih. Yang main-main gitar. Ya, yang pembaca juga enak. Iya. Yuen lagi Yuen. Ayo Yuen, bikin semangat. Iya, lagi juga Oma pakai gitar tapi cuma tahu cereng-cereng. Oma pakai garpu sama kaleng susu aja Oma. Nggak tahu. Motor saja. Berdiri di luar pagar terus
Rina. Malam Ibu. Ibrahim. Selamat pagi. Kalau kesaksian saya mungkin ini saya sampaikan ya. Jadi awal saya kenal mempelai ini Bapak Ibu di 2002. Tapi sebelumnya waktu saya menerima cairan vampir itu Bapak Ibu, saya sudah pernah lihat video mempelai pada waktu itu sedang berbicara di channel Pak Pendeta. Waktu itu mempelai menyerukan tentang hal cairan vampir itu. Setelah saya mendengar kesaksian mempelai pada waktu itu, cuma karena saya ini buta, tuli, terlena dengan kehidupan dunia, sehingga apa yang disampaikan mempelai itu saya tidak peka gitu Bapak Ibu, sehingga 3 hari kemudian saya menerima cairan vampir itu Bapak Ibu di tempat saya bekerja ini. Setelah itu saya nggak ketemu lagi tuh, nggak pernah lagi ketemu dengan saya punya video itu. Beberapa bulan kemudian Bapak Ibu saya ketemu dengan mempelai lagi lewat channel mempelai pada waktu itu berbicara tentang cairan itu Bapak Ibu. Pada waktu saya terima cairan itu saya biasa aja, enjoy ya. Saya ya biasa aja Bapak Ibu. Tapi setelah saya mendengar dan mendengar tentang kesaksian mempelai Bu Pei di channelnya pada waktu itu, bersaksi kalau nggak salah itu channelnya, nah di situ Lucifer berbicara lewat mempelai. Pada waktu itu Bapak Ibu saya mendengar itu ada 3 hari berturut-turut, karena itu ada beberapa sesi itu saya dengar itu 40 sampai 50 menit pada waktu itu. Ketika mendengar tentang cairan itu Bapak Ibu, saya takut juga Bapak Ibu, tapi saya mencari referensi. Saya ingin tahu apa benar, apa bukan, apa bagaimana. Saya cari Bapak Ibu semua pendeta-pendeta yang sangat terkenal di Indonesia, baik itu dari Tiberias, dari Betani punya, bahkan sampai saya pernah dari salah satu orang yang di Kota Barat itu di Medan, itu dia juga menyampaikan tentang hal ini juga. Tapi dari semua yang terdapat cuma ada 3 orang mempelai sama dulu yang pernah menjadi Ratu Esther di Papua itu, sama yang di Medan. Tetapi semua rata-rata pendeta itu menyampaikan bahwa itu bukan tanda, itu bukan tanda lah dari Bapak Ibu ya, bukan dalam vampir itu. Tapi saya punya hati selalu ingin melihat kesaksian mempelai ini Bapak Ibu. Akhirnya dari situlah Bapak Ibu berangsur-angsur rasa takut saya makin menjadi-jadi Bapak Ibu, sehingga dari situlah saya aktif ikut mempelai punya kesaksian. Saya aktif, saya ikut terus. Tetapi sekali lagi pengajaran mempelai pada waktu itu luar biasa Bapak Ibu. Satu hal yang saya tekad luar biasa pada waktu itu, saya siap untuk menerima konsekuensi yang saya terima, di mana martir-martir itu pada awal itu luar biasa. Jadi tidak ada maaf bagi mereka yang menerima cairan itu. Bapak Ibu, terus terang saya bersiap untuk hal itu. Saya mempersiapkan diri saya sebaik mungkin supaya ketika waktunya saya tidak menyangka nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bersiap Bapak pada waktu itu. Nah, ketika saya mulai melangkah pertobatan, saya mulai dan mengikut mempelai dari waktu ke waktu, saya ikut terus. Tiba di waktu mana saya selalu dibimbing lewat visi saya Bapak Ibu. Nah, saya ikut terus. Pada akhirnya sampai dengan mempelai waktu itu memakai pakaian pengantin, saya ikut terus. Saya selalu ikut mempelai terus, punya pengajaran saya ikut terus. Sampai tiba waktu dimasuk di pasukan, dibuat oleh pasukan tergelar pada waktu itu kalau nggak salah, yaitu pasukan 7 bayangan pada waktu itu Bapak Ibu, saya ikut.
Nah, saya mau belajar berpuasa, saya pokoknya ikut mempelai terus sampai tiba pada waktunya di mana saya mengenal dengan Pangeran Lai ini. Saya cerita dari malam itu dengan Nyai Bu Lorina, di mana saya melihat bagaimana pada waktu itu muncullah Pak Aditya Nugraharto ini ketika selalu mempelai live di jam-jam seperti ini sampai jam 3 jam 4 pada waktu itu, di mana saya selalu perhatikan kok Pak Aditya ini kok selalu di live chat itu selalu kok di awal, kok selalu Pak Ibu live kok saya selalu lihat kok Pak Aditya ini di awal, selalu di awal. Pada waktu itu kalau saya itu belum dibukakan siapa ini Pak Aditya. Tapi pada waktu itu, waktu berjalan, mempelai memberitahukan bahwa ini adalah pribadi ketiga, di mana selalu ketika mempelai ada dalam hal duka ataupun selalu Pak Aditya selalu memberikan penyembuhan. Ya itulah pribadi ketiga itu selalu menghibur mempelai, selalu mempelai tertawa, ceria. Nah, selalu sejak kami itu. Saya selalu ikut pada waktu mempelai. Akhirnya saya kenal Pak Aditya pada waktu itu. Waktu berjalan terus, ketika apa yang disampaikan mempelai bahwa pribadi kedua sudah ada di tengah-tengah dunia. Tapi belum tahu di mana, apakah ada di orang gila kah, apakah ada di mana, itu belum ketahuan pada waktu itu. Saya ikut terus, saya juga ikut mengejar, mencari, penasaran juga saya di mana sini pangeran pribadi kedua ini. Nah, pada waktu saya lihat selalu ketika mempelai bertanya, selalu pribadi ketiga itu Pak Aditya selalu menyampaikan bahwa pribadi kedua menyampaikan selalu suka lihat mata mempelai itu indah selalu, makanya pribadi kedua selalu senang sekali lihat mata mempelai pada waktu itu. Nah, saya ikut terus mempelai pada waktu itu, semakin penasaran pun mempelai. Akhirnya saya ketika dari malam saya ketemu dengan Pak Pairon, mempelai. Itu mempelai pada waktu itu, ketika dari malam itu Pak Pairon itu bicara dengan saya itu ketika angin ribut, ada hujan gede, dia berdua dari Malaysia itu hujan dan angin itu diam langsung, Bapak Ibu tenang waktu itu pertama kali. Yang kedua kali Bu Fei bilang pada waktu itu pribadi kedua itu sudah ada di tengah-tengah dunia, bisa ada di orang gila, bisa ada juga ya di pengemis, bisa juga ada. Nah itu. Nah, pada waktu itu Pak Pairon ini menyampaikan bahwa dia menunjukkan dia punya foto masa mudanya, Bapak Ibu. Dia katakan bahwa dia adalah orang gila di Gerasa pada waktu itu. Nah, saya belum untuk jangan ini pribadi kedua saya belum dengar Bu mempelai. Jadi yang ketiga kali waktu malam Natal pertama kali pas pada waktu itu di situ saya lihat lagi dia menyampaikan bahwa hatiku merasa mau mati. Nah itu kan kalau perkataan itu kan perkataan festik di zaman Getsemaani. Nah saya pikir wah jangan-jangan Pak Pairon ini pribadi kedua ada Pak Pairon ini, karena ada 3 hal yang kenapa gitu Bapak Ibu. Akhirnya saya 3 poin ini saya ke Pak Pairon, jangan-jangan pribadi kedua dari Pak Pairon. Saya juga nggak tahu kata Pak Pairon. Akhirnya saya tanya sama Malaikat Rafael. Kata Malaikat Rafael bilang begini, Malaikat Rafael bilang Bapak cari aja, berdoa tanya Tuhan saja. Kami tidak bisa membuka pribadi kedua itu sama siapa. Nah, kejadianlah pada waktu itu Bapak Ibu ketika goncang ganjing pada waktu itu ya, luar biasa. Itu baru terlihat ketika saya berdoa di saat pagi, siang saya baru tahu bahwa ternyata pribadi kedua ada di Pak Aditya Nugraharto. Dan itulah. Nah, yang lebih lagi, pernah saya mengalami mempelai waktu itu sempat goyah juga sama karena saya mengaminkan ya dan amin. Apapun disampaikan oleh sebagai kesaksian para saksi surga, saya mengaminkan tentang kesaksian daripada bahwa Roh Alfa dan Omega dan Spes adalah Pak Aditya sendiri. Saya mengaminkan. Tapi saat itu pada waktu itu saya goyah Bapak Ibu ketika
apakah saya dipuji juga? Apakah keimanan saya atau kepercayaan saya dalam Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus di pagi ini, apakah saya benar-benar yakin atau saya benar-benar percaya akan hal itu? Nah, saya juga mungkin bisa merasa bahwa jangan saya dipuji juga, karena pada waktu itu Bapak Ibu saya sempat karena hampir sebagian saya lihat tuh apa yang disampaikan Joseph Turi, ada sebagian orang juga yang seolah-olah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Joseph Turi itu. Tapi ya tetap ya dan amin Bapak Ibu mengaminkan bahwa ya ini Roh Alfa dan Omega. Saya puji Tuhan Bapak Ibu ketika saya berdoa berjasa sama Tuhan, saya dikuatkan oleh kesaksian mempelai pada waktu itu. Bagaimana ketika saya berdoa malam hari, di saat pagi jam 4 saya melihat postingan mempelai meyakinkan tentang kesaksian pada perkara saya itu adalah ya dan amin 1000% manusia ilahi, 1000% manusia. Jadi saya puji Tuhan, jawaban saya doa saya terjawab lewat kesaksian mempelai. Jam 11 siang kemudian saya dapat lagi kesaksian mempelai lagi tentang hal yang sama ini juga, bahwa akhirnya saya mengingat bahwa inilah apa yang saya imani itu karena ya dan amin Bapak Ibu, sehingga saya nggak goyah lagi terkait tentang siapa ini pasti dia. Dialah Roh Alfa dan Omega, Roh Yesus Kristus, Imam Mahdi, dan terus dan terpeningin Pangeran Ilahi yang sudah ada di tengah dunia ini untuk menjemput mempelainya dan anak-anak Tuhan. Terima kasih mempelai kesaksian yang sederhana, mempelai biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan sehingga banyak ada jiwa-jiwa diselamatkan. Walaupun sudah menerima cairan, tapi kalau dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, saya yakin percaya mereka juga akan diselamatkan. Mereka juga ada istilah kedaulatan Tuhan. Setiap umat manusia dia bersungguh-sungguh dengan kerendahan hati, karena seperti sampaikan mempelai kepada dia bahwa Tuhan tidak melihat, Tuhan melihat kita punya hati. Kalau hati kita seperti apa terhadap Tuhan, betul-betul kedaulatan Tuhan akan terjadi di mana orang itu akan bersungguh-sungguh yang kerendahan kepada Tuhan sehingga dia mengalami keselamatan seperti apa saya rasakan apa dialami mempelai. Terima kasih mempelai atas waktu buat saya, sudah memberkati kita semua. Terima kasih Pangeran lain sudah mengundang saya masuk di room ini. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan untuk memenuhi nama Tuhan sehingga ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat kehidupan saya yang sudah menerima cairan itu. Terima kasih mempelai, panitia, Oma semua gitu. Terima kasih Pak Yohanes atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa untuk menetralkan cairan itu pun Tuhan yang memegang kendali. Untuk mengampuni dosa manusia itu semuanya di tangan Tuhan. Kuasa Tuhanlah yang ada pada diri setiap anak-anaknya yang rendah hati, itulah yang akan menerima belas kasihan anugerah Tuhan. Tapi bagi mereka yang keras hati, angkuh hati, kepala batu, bebal, tentu mereka tidak akan mendapatkan belas kasihan Tuhan, melainkan murka Tuhan. Dan terima kasih atas kesaksian Pak Yohanes yang begitu indah, yang menguatkan kita semua pada malam hari ini. Memang dulu sekitar 5 tahun yang lalu saya muncul 2020 itu 2021, sebelum saya membuat channel saya sendiri, saya kan diundang-undang kesaksian ya Pak Yohanes di channel YouTube gereja, di channel Pak Pendeta Yusuf Manapulu, banyak ya Bapak Ibu. Di channel juga ada channel orang-orang Chinese juga ya. Saya diundang di situ Bapak Ibu ya untuk berbicara. Nah di situ ketika saya berbicara Bapak Ibu itu lewat bayangan hitam di muka saya ya. Jadi pada saat saya berbicara bersaksi itu terjadi peperangan, jadi terjadi penyerangan Bapak Ibu ya. Itu sangat kelihatan sekali di kamera, sampai host yang sedang memandu itu Bapak Ibu berteriak. Ya dia melihat bayangan setan itu tidak bisa menyentuh saya Bapak Ibu, hanya lewat. Itu kan karena kuasa Tuhan. Setan itu kan pada saat kita bersaksi dia kan mau menyerang, tapi kan tidak bisa saudara, ada perlindungan Tuhan.
nyatalah bagi saya pada waktu itu ya, saya muncul sebagai saksi di tengah-tengah dunia itu karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang langsung menyuruh saya. Ya, saya mendengar suara tapi saya tidak melihat orang pada waktu itu, sempat juga terjadi kebingungan, saudara. Tapi yang menjadi keanehan pada waktu itu, saudara, saya bersaksi. Ya, ketika saya mengatakan Tuhan Yesus itu ada memiliki tompel di sini, tompel di situ, ya mereka siap setia Bapak Ibu untuk menaruh juga tompel di sini. Saya juga mau pergi ada tompel di sini. Jadi, saya ini kan masih meraba-raba di mana sosok baga Satrio Piningit ini, Tuhan Yesus Kristus ini. Saya juga masih mencari siang malam, sudah puasa, berdoa, bayar harga, menderita minta ampun, tidak dapat anak yang ketemu. Yang mana? Terus yang daftar banyak Bapak Ibu, saya sebenarnya yang Ibu cari. Jadi bagaimana? Yang Ibu cari kan yang sudah mati, saya juga sudah mati. Ini bekas-bekas kematian saya. Lalu saya bilang Satrio Piningit itu, Tuhan Yesus itu pernah tabrakan. Ini saya pernah tabrakan. Sebelum tabrakan, muka saya begitu tampan. Setelah tabrakan, penyok sedikit. Kurang tampannya, tapi agak-agak tampan sedikit. Masih ada juga buku tambahan saya. Terus sebenarnya Pak Yohanes, saya tidak tahu ya, mengenai Bapak Irwan. Saya kan meraba-raba mencari apakah wadah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sering menyamar untuk menguji hati kita. Saya tidak tahu apakah wadahnya ini ada di menyamar jadi seorang pengemis kah, atau menyamar jadi orang gila kah, atau apa, karena Tuhan kan menguji hati kita. Manusia ini sombong tidak hati kita ini. Ya kalau Bapak Irwan tadi mana orang makanya saya tahu. Jadi kalau mempelai umumkan, seandainya ini hari kalau mempelai umumkan, sebenarnya Satrio ini itu lagi menyamar jadi orang gila, bukan banyak orang gila yang mendaftar. Langsung mengaku saya orang gila jadi dari Gerasa, saya orang gila dari Gunung Kani, saya orang gila. Banyak penyamangan dia mempelai. Saya orang gila dari leluhur tanah Jawa. Saya orang gila dari leluhur tanah Jawa, tanah Sunda, semua tanah dibilang. Saya leluhur dari tanah Sulawesi. Terus apa? Mana bukti? Mana bukti? Otak kecil saya. Mau ingin bukti nyata kan? Buktikan kalau ada orang gila natural dari tanah Sulawesi, tanah Jawa, leluhur semua ya. Aduh sakit burung. Mereka mau buktikan. Kalau minta panggil di sini yang berbulu, di sini juga yang berbulu. Pasti yang mendaftar itu banyak sekali. Apakah mereka tempel di sini kulit binatang kambing kah? Atau bulu bebek kah? Bulu ayam? Pokoknya yang bertugas pada waktu itu malaikat Cakilat ya. Pokoknya ada informasi baru yang temu dia Om Alim pada waktu itu di grup. Pokoknya malaikat Cakilat ini langsung telepon konfirmasi bagaimana Bu Hei. Apakah cocok ini sesuai dengan ciri-cirinya? Pak Irwan tidak bisa kadali Om Alim mempelai. Saya tahu dia, makanya dia benci saya. Bukti Pak, dia bilang saya begini, saya begini. Oh, maksud tahu. Akhirnya banyak terseret. Dia bawa tuh. Tunggu ya Bapak Ibu taruh. Benar, akhirnya apa? Terseret. Kita dulu ya, saya semua buang air kecil dulu, langsung tidak tahan. Tunggu Bapak Ibu. Lucu-lucu. Saya pada itu Oma waktu itu emang lagi selunya pada waktu
Sudah berkata semua, hati-hati kalian. Oma Ya sudah waktu itu, tahu. pada waktu itu Oma serunya tuh Oma ketika mempelai sedang mencari pribadi kedua itu Oma itu seperti saya juga benar-benar perasaan juga ibu Oma pada waktu itu Oma mencari juga Oma, mencari juga Oma. Karena saya selalu ikut malam, selalu ikut live mempelai pada waktu itu sampai subuh tuh. Saya penasaran pada waktu itu malah dengan Pak Aditya karena selalu hadir lebih awal di live, selalu harus saya lihat dari data harus kok Pak Aditya selalu ada lebih awal, kok selalu lebih awal. Jika nyampaikan bahwa pribadi ketiga, bahwa saya benar pribadi ketiga pasti tahu. Nah begitu juga disampaikan oleh Pak Aditya pada waktu itu bahwa panggilan kali kedua menyampaikan begini bahwa senang melihat mata mempelai begini. Nah, itu saya penasaran Oma pada waktu itu Oma mencari juga tuh Oma. Tapi seru Oma, pada waktu seru Oma, lagi seru-serunya gitu Oma. Ya Allah kan sudah sebut semua, jangan percaya. Tapi mereka sudah kayak dihipnotis begitu. Tapi Oma pada waktu itu yang benar. Pada waktu Oma pada waktu itu Pak Pairon dia belum masuk ke grup Oma, dia masih saya waktu itu dengan Pak Pairon itu dia masih nongol cuma di live di chatnya aja Ibu Oma pada waktu itu dia nggak pernah masuk belum terlalu ini dia. Nanti setelah saya udah akrab dengan dia baru saya selalu kan dia suka menerjemahkan tentang mimpi-mimpi. Nah sekali kalau saya ikut pada pasukan kritik pada waktu itu Oma selalu kalau ceritakan kritik kan ada yang kalau mereka suka membuka menjelaskan tentang makna mimpi itu, tapi ada juga tidak dibuka. Nah saya selalu saya kepada Pak Pairon tadi si mimpi begini, dia mimpi begini. Nah ketika saya kontak dengan Pak Pairon, orang yang tadi kesaksian mimpi saya ajak Oma, saya telepon video call, Oma bertiga. Dulu awal tuh kalau nggak salah saya dengan Ibu Esther pertama awal tuh Oma ketika Ibu Esther punya mimpi, nah saya kontak tuh Pak Pairon, bertiga video call menerjemahkan tentang makna dari mimpi Ibu Esther. Lama nyambung dengan pasukan mimpi itu Oma, lama menyambung. Nah itu dari awalnya dari itu Oma. Nanti ke belakang baru rame itu ketika dia ada pasukan mimpi itu, itu datang rame itu Oma di situ yang dia sampaikan bahwa dia adalah Nabi Nuh itu Oma pada waktu itu. Ya memang betul waktu itu Pangeran bilang Oma masukkan Pairon, ya roh Nabi Nuh. Memang awalnya baru masuk manis-manis. Begitu hari kedua, Oma lihat dia sudah lain. Dia mulai bentak-bentak masukkan. Pertama Ibu Ruth sampai Ibu Ruth ditemani. Oma tidak terima. Jangan dibentak pasukan 77. Dia bentak. Kalian itu saya nggak boleh masuk di perahunya Nabi Nuh. Sebab bukan Nabi Nuh yang selamatkan kami, Tuhan Yesus. Oma tantang dia mempelai terus terang. Oma gak mau. Oma gak mau. Saya rasakan ini orang gak beres. Saya bilang saya orang gila dari Gerasa. Kalau pasukan lain, kita mulai angkat kakinya dikasih kamera. Kata masih doa ini. Akan dikasih di kita. Ini jangan bukan roh Nabi Nuh. Oma bukan Aaron. Dia musuh sama Oma. Oma tidak bisa kau jatuhkan Oma. Soalnya dia bilang, saya tidak dapat pasukan 77. Ya memang kau kan bukan orang 77. Kalau dikit bersatu malah dia menguasai 77 mempelai. Akhirnya apa? Bukan kau ambruk karena mereka Oma sudah peringati terutama Anggi waktu itu. Mereka tidak mau. Mereka musuh Oma. Pada waktu itu. Tanya Ibu Lorena saksi ya. Jangan bohong. Ini fakta kok. Makanya Oma tidak. Oma sudah peringati semua tidak mau dengar ya. Akhirnya apa? Jatuh. Dibawa oleh teror. Berpengaruh lah, penjaga pintu neraka lah. Macam-macam. Sebagai kita bohongnya. Ketahuan bohong. Oma, harap maklum Oma. Saya kan masih pakai logika. Oma kan sudah pakai logika. Bahkan saya pakai iman. Karena Oma kan sudah toki dulu. Jadi Oma sudah pakai logika. Itu ada saya benar-benar. Saya pasukan dia
dia apa namanya pasukan ini 77 dia pengaruhi semua pada waktu itu. Oma bilang mereka tidak mau dengar. Saya bilang masa bodoh, saya lepas tangan. Ya sebenarnya dia orang kita dari Galata. Dia mempelai. Sebab itu mempelai. Berlakukan dia gitu. Dia kena. Tapi Oma pada waktu itu, Pak Pairon itu, dia belum masuk ke pasukan. Belum Oma, dia menuju ke kota saya itu. Fotonya masih muda Oma. Dia bilang, Pak Yohanes, kamu lihat siapa? Saya bilang, ya itu Pak Pairon. Dia bilang, itu saya dulu 2000 tahun lalu, orang kita di Gerasa. Waduh, saya langsung, waduh. Tapi itulah Oma. Karena kita masih ketemu kan bukan kuliah Oma, jadi ya itulah. Tapi setelah itu Oma, pada waktu itu Oma, Pak Aditya, itu kan masih di grup Instagram tuh. Aditya kasih tahu ke saya, harus jangan harus bertemanan dengan Pak Pairon pada waktu itu Oma. Dari Pak Aditya waktu itu menyampaikan ke saya, akhirnya saya hubungan dengan Pak Pairon pada waktu itu juga Oma. Arahan dari Pak Marika waktu itu. Pairon itu sedang rakit kapal soalnya ya. Tuhan menguji kita. Apa kita percaya dengan Pairon atau tidak, roh kita yang menentukan. Oma dari hari pertama Oma masih percaya. Hari kedua masuk di pasukan, loh sudah lain ini orang. Sudah mulai menggertak, sudah mulai begini, tidak bisa saya. Bukan orang kudus yang begini, saya bilang orang jahat. Rasul mengatakan di tubuh saya ada dua kerajaan. Kerajaan surga dan kerajaan iblis. Itu kan benar. Akhirnya Oma sudah tidak bisa. Akhirnya Oma disuruh macam-macam, Oma tidak peduli. Oma yang kasih keluar dia, bukan saya yang kasih keluar dia. Tiba-tiba dia sudah keluar dari pasukan. Karena dia tantang Oma kan, Ibu Ferry, mempelai pangeran, dia WA, dia bilang, Oma keluar dari rumahnya sekarang, karena rumahnya Oma akan kena bencana, sudah dipasang bendera hitam. Oma sudah mau dikena bencana. Oma berdoa pada waktu itu, Oma berdoa sama malaikat Mikael, pindahkan bendera hitam ini pindah di rumahnya Pairon. Itu mempelai. Di mana? Tidak ada bencana di rumahnya Oma. Apa? Tidak salah apa. Oma kan dipasangi bendera hitam. Mengungsi dulu Oma sampai Immanuel lahir Oma balik kembali ke rumah. Saya bilang, apa kok perintah saya lari? Saya bilang, bendera hitam dipindahkan ke rumah saya di Sabah sana. Oma dilawan. Saya menyanyi lah. Besoknya saya keluar dari grup, Oma kaget. Ternyata itu ada begitu pangeran umumkan bahwa dia dipakai oleh Lucius. Nah, Oma berdoa, tunjukkan Bapak siapa dia sebenarnya. Oma berdoa terus minta, Bapak tunjukkan siapa orang ini. Akhirnya terjawab, sudah. Maka sekarang dia tidak berani sapa Oma. Oma tidak dengar dia. Gara-gara tuh kalau korek Oma. Oma dia sudah 3 kali. 3 kali gigit otak. Jadi sekarang Ya pangeran. Kenapa enggak sekalian suruh rakit kapal sekalian sama Pairon? Sampai Sabah suruh rakit kapal nanti berarti sama Pairon nanti Oma. tak mau. Lagi tiap Pairon ada kita dibawa di jurang. Banyak Tenggelam. ya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ini pangeran bilang banyak ujiannya. Lucu memang. Banyak ya. Ujiannya banyak. Luar biasa ini Oma ya. Imannya Oma ini. Malaikat itu sotar bendera hitam, Oma perintah malaikat Mikail dicabut bendera, kamu pada di rumah. Iman yang luar biasa. Ya, karena diancam Oma melalui WA mempelai. Iya. Oma keluar sekarang, mengungsi dulu. Nanti sampai
mandi lahir baru Oma kembali. Tentang apa? Kok bukan Tuhan memerintah saya keluar? Oma sudah ada di bendera putih di atas Oma. Saya bilang, mereka percaya tolong pindahkan bendera hitam ini ke rumahnya Byron. Oma bayangin kalau Oma pindah, malah Immanuel belum lahir, Oma pindah. Sampai saya masuk ke kubur, malah Immanuel belum lahir, saya tidak pulang-pulang dong. Mana Byron? Tidak mau. Wah, ngungsing. Sekali. Jadi itulah cerita ya, cerita pengalaman perjalanan kita mencari Satrio Pinus itu Ada seninya. itu sendiri. Tidak gampang ya Uma. Yang Goncangan demi goncangan, bayangin 5 kali goncangan mempelai. Sudah kelima kali kita mengalami. 5 kali mempelai. Kami mempelai tidak tahu itu Bapak Ibu ya tentang cerita si Bapak Iron itu ya, tidak tahu mempelai. Karena kan mempelai so keluar kan, so kabur sudah. Karena banyak juga serangan dari dunia nyata, dari dunia lain juga Bapak Ibu. Banyak juga serangan. Jadi ya itu mempelai pikir Bapak Ibu lucu-lucu sekali. Kan setiap kali ada informasi datang, ya malaikat Cap Gilas ini langsung telepon atau WhatsApp. Bagaimana ini mempelai Tuhan? Apakah semua mengenai ciri-cirinya? Kayaknya ini seperti ciri-ciri Satrio Pinus. Kayak seperti Tuhan Yesus ini. Ciri-cirinya kalau dilihat cahayanya kan berkilau-kilauan, apa ditunjukkan toh? Bagaimana mempelai? Bagaimana hatinya mempelai saat ini? Apakah ini sudah? Saya bilang bukan. Dari DP muka saja Abu Nawas ini. Bagaimana bisa menjadi mempelai? Ya. Itu Pak Byron juga dia bilang dia punya tangan tuh sebelah panjang sebelah pendek. Dia punya tangan itu kalau menurut dia itu seperti tangannya tuh dipaku. Jadi panjang sebelah ditarik, jadi itu kepanjangan sebelah kanan sebelah kiri waktu itu mempelai. Jadi memang benar dia punya jalan panjang sebelah pendek sebelah mempelai katanya. Nah dia bilang kata itu dia itu 2000 tahun lalu tuh menurut dia itu dia dipaku karena kependekan tangannya ditarik katanya begitu. Betul. Iya, tangan pendek banget ya belum tentu. Jadi orang kalau mempelai minta bukti tompel, mereka pun sama Bapak Ibu ya. Mereka minta bukti kalau Satrio Pinus ini karena tompel nih di sini. Ya, tapi mereka tidak tahu kalau dulu itu Bapak itu cuma lucu-lucu saja, buat lucu-lucu kan. Ada tompel di sini. Ya pastilah mereka itu pasti akan buat juga tompel untuk memperkenalkan diri ya. Karena seserius itu mereka menanggapi, walaupun kita ini bercanda Bapak Ibu kan mempelai suka bercanda-canda toh. Nah tapi telepon, WhatsApp, mereka memaksa. Mungkin tangan yang pendek itu dipaku di pohon kelapa Pak Yohanes. mereka memaksa untuk diakui sebagai pangeran ilahi. Kan mempelai ini tidak menilai orang itu, tidak menilai manusia itu kan pakai mata jasmani, tidak kan? Menilainya itu kan pakai mata roh. Jadi beda lah. Nah sementara roh King wadah Alpha dan Omega ini kan belum keluar pada waktu itu. Kita kan mencari siang malam kan. Nah belum dibukakan lah istilahnya, belum terbuka pada saat itu, walaupun beliau ini sudah menyapa saya di live, tapi kan belum dibukakan, sama sekali belum dibukakan. Nah saya pun nanti diungsikan itu nanti beberapa waktu baru sedikit demi sedikit terbuka mata saya. Saya lihat kok di matanya Pak Aditya ini kok ada salib, matanya itu berubah jadi butiran emas, ada salib di tengahnya. Saya lihat kan, saya tatap matanya, terus saya tanya siapa kamu ini gitu. Itu kan so main di alam roh sudah pertanyaannya. Nah baru saya sadar di sini, oh ternyata beliau ini yang dicari-cari, Tuhan Yesus Kristus. Ternyata yang di alam roh yang saya lihat itu Tuhan menjemput saya di kursi waktu dulu, ya ternyata dijemputnya di rumah dalam keadaan dia yang sedih, menangis kan.
walaupun saya happy kan, di situ ada happy, menangis, saya bilang, ya gitulah, karena ada serangan dari dunia nyata ini yang sangat menekan saya, yang sangat menyiksa saya. Nah itu, pada saat ya saya melayani Tuhan lewat dimensi roh, karena mata mereka ini kan belum terbuka semua, tidak terbuka Bapak Ibu. Jadi kita menyembah Tuhan dalam dimensi roh dan kebenaran, mereka bilang kita penyesat, padahal mereka lah yang tersesat, padahal mata rohani mereka tidak terbuka. Nah ini masalahnya, ya, level imannya pun di bawah rata-rata. Nah jadi banyak sekali Bapak Ibu yang mengaku Bapak Ibu ya, WhatsApp kirim foto dari umur dia 18 tahun ke 25 tahun, perubahan wajah ketika dia ditabrak, hilang kumisnya. Saya mempelai sudah mati, tapi kegantengan saya ini kembali ulang karena saya ya pangeran ilahi toh. Jadi Tuhan menghidupkan saya. Yang ketiga juga mempelai bilang Tuhan Yesus itu menyamar jadi orang gila, ya muncullah Bapak Iwan, orang gila dari gerak. Mempelai tidak tahu. Untuk saya marah ini langsung ditutup, muncul pangeran ilahi yang asli. Jadi yang palsu langsung terjadi semua. Coba kalau saya marah itu sampai sekarang Bapak Ibu, ya mempelai bingung juga, semua orang gila, orang gila. Utara ada, dari tanah Jawa, tanah Sunda, dari Malaysia pun ada perwakilannya dikirim satu orang satu. Untung nggak datang dari mempelai selektif bisa nggak mempelai. Untung nggak datang dari tanah sengketa mempelai. Untung nggak datang dari tanah sengketa. Semuanya pada pangeran ilahi. Saya yang dicari-cari ini sampai opini ini coba. Dari segala penjuru bumi mengaku sudah semua orang gila. Ya? Terus mempelai tanya. Mana hotel? Pasti mereka kengkel. Seperti itu apa itu ya? Tidak gampang. Banyak sekali ujiannya. Oma tahu Bapak Ibu, apalagi malaikat cacilan itu Bapak Ibu. Paling dia cacilan pokoknya matanya. Gimana mempelai? Sudah. So ini mempelai mendekati ciri-ciri. Saya bilang, ini bagaimana mendekati ciri-ciri? Muka saja Abu Nawas. Iya sobat saya Bapak Ibu, di depan kamera dapat tahu itu muka Abu Nawas. Ya? Bagaimana bisa? Saya bilang, nggak seret. Saya bilang, hati saya ini nggak seret. Saya bilang, malaikat Israel, saya bilang, malaikat Tuhan, saya nggak seret ini dengan mukanya saja, apanya. Gimana mempelai itu mau cari apa? Gimana? Ini kan sudah waktunya dia muncul. Pangeran ilahi ini sudah waktunya pangeran ilahi ini muncul. Yang mana lagi ini mau datang mengaku lagi mempelai? Semua mengaku. So bingung juga tuh malaikat Tuhan cacilan. Jadi kalau saya sudah tidak seret, saya bilang sudah sini saya. Kan dia ganggu terus saya kan, siang malam diganggu. Kalau begitu mereka mengganggu kan siang malam diganggu. Mau itu tengah malam ke subuh bunyi telepon, WhatsApp masuk, kirim foto-foto sebelum dan sesudah kecelakaan, ya. Saya juga sudah mati, apa bla 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 semua deh ciri-cirinya. Jadi kan terganggu Bapak Ibu ya. Dan itulah memang kalau kita mau ikut Tuhan itu Bapak Ibu, pasti kita harus memiliki kepekaan yang tinggi Bapak Ibu ya, supaya tidak terkecoh. Karena kalau kita tidak memiliki kepekaan yang tinggi, kita tidak minta hikmat Tuhan, kita tidak minta roh Tuhan ada beserta kita pasti akan salah memilih dong. Ya, saya bilang Tuhan Yesus menyamar jadi orang gila, muncullah sudah orang gila dari kerasa yang aslinya. Itu maksudnya Bapak Ibu muncul. Pangeran gila ini langsung muncul. Kalau tidak, banyak sekali orang gila yang akan muncul saudara. Dari berbagai wilayah. Mengaku. Karena menyamar kan, saya bilang kan, Tuhan Yesus itu untuk menguji hati manusia itu kan, Pak Yohanes, dia kan perlu menyamar. Menjadi manusia biasa, sederhana,
menjadi apa saja, mau jadi pengemis kah, jadi orang gila kah, jadi orang, dia tidak mungkin menyamar jadi orang kaya Bapak Ibu, karena dia memiliki kerendahan hati. Lahir saya pun 2000 tahun yang lalu di kandang domba, pasti dia mengambil kesederhanaan yang luar biasa dari dunia ini. Untuk apa? Menguji, mengetes apakah kita ini sombong, angkuh hati atau tidak. Nah itu roh yang saya tangkap ya, hikmat Tuhan yang saya tangkap. Nah jadi banyak sekali yang mendaftar Bapak Ibu yang mengaku-ngaku kalau dia itu pangeran ilahi ya. Ada yang datang langsung di WhatsApp saya, telepon saya juga buffet, saya termasuk pangeran ilahi, tapi saya tidak diakui oleh dunia. Tidak diakui, saya dunia, saya tidak akui kau. Bagaimana kau meminta diakui saya? Ya? Dia bilang memang sesungguhnya dunia ini buta tuli dan telanjang, tidak bisa melihat saya. Padahal palsu semua, palsu, Bunda Julia semuanya. Itu juga pernah dihadang sama Vera mempelai. Dia bilang dia orang dari Gadara, Ibu Juli. Sampah itu jangan disimpan, dibuang. Oma sudah tahu. Tapi luar Tema biasa. ini tidak beres, ini tidak beres. Oma kasih pengertian pasukan PIC waktu itu, tapi mereka terbagi dua blok, yang pro Oma dengan yang pro Pak Irwan. Silakan, saya bilang. Bukti akan menyatakan nanti. Ibu dia. Nah, terus yang ngaku lagi Tuhan Yesus itu Panglima Kristus, yang anunya Mikael kecil itu. Iya, semuanya kan. Yang apa, dia apa, pasukan Romawi yang menombak perut Tuhan Yesus disalib Ini kan paling dia. nggak suka pangeran ya, si Michael. Nah, dia benci sekali. Paling nggak suka ya. Suka. Tapi sama Oma dia tidak berani berdebat, sama Oma dia tidak berani. Mikael Siapa melawan Oma? Di bawah dia dia kan pengikut setia. Iya. Makanya di ibadah, di doa semuanya. Nah, tapi itulah ujian ya, bersalin ya Bapak Ibu. Kita menang, ujian. Iya, Mikael kecil itu ngaku-ngaku Tuhan Yesus juga pangeran ilahi. Padahal dia paling rajin di dalam persatuan itu. Tujuh-tujuh, tiba-tiba kok kenapa dia berkhianat? Akhirnya ketahuan dia pernah sama Panglima Kristus. Nah, itu dibilang dia Tuhan ya. Tapi nggak mungkin. Masa Tuhan Yesus begitu? Sampai dia kirim gambar-gambar, Oma nggak percaya. Masa ada gambar-gambar kok gambar kayak setan-setan. Gambar di dahi, gambar di jidat. Ya gambar, ini mau mempelai. Kita live waktu itu sudah gambar di dinding. Coba kalian tebak ini, waktu Yesus misalnya ini kan gambar kayak setan-setan. Kemana Tuhan Yesus misalnya ada? Dia pikir kita buta. Bapak, kalau dia kirim di WhatsApp itu gambar-gambarnya di dahi, pokoknya Bapak itu terima gambar-gambar di dahi, penglihatan-penglihatan. Saya buffet yang ibu cari-cari, mempelai cari-cari itu sudah saya orangnya. Saya sengaja. Paksa diri. Iya, saya sengaja menyembunyikan identitas diri saya. Saya cuma mengaku. Bapak itu. Paksa diri. Pas saya lihat gambarnya di dahi, bikin kaku. Pangeran ilahi ini ada semacam roh ketakutan yang kalau saya lihat wajahnya toh, walaupun dia bersenyum manis, dia senyum manis, foto, selfie, menakutkan. Saya bilang, Pangeran ilahi tidak begini wajahnya, tidak membuat hati saya itu seperti ada roh ketakutan gitu, ada roh intimidasi gitu kan. Beda lah, ya Bapak Ibu ya. Jadi lucu-lucu banyak Bapak Ibu ya. Itu untung Bapak Ibu waktu itu tidak diperpanjang. Kalau waktu diperpanjang Bapak Ibu, bingung juga saya. Iya. Bingung Bapak Ibu, karena banyak yang mengaku, kan Bunda Juli. Iya. Banyak yang mengaku-mengaku, akhirnya saya bisa pusing sendiri.
Sementara saya dapat tekanan yang luar biasa dari dunia nyata, dari dunia online. Ya saya kan di situ pada saat urgent itu kan saya dapat tekanan pembunuhan secara online dan juga nyata. Dua Bapak Ibu ya. Kan mereka selalu kirim itu. Ibu, saya sudah tahu rumah ibu di mana posisi. Jadi saya di dunia nyata ini saya bilang, pindah kontrak ya, pindah kos-kosan kita lagi. Pindah Bapak Ibu. Ya saya sudah tahu posisi ibu. Nah itu dikasih foto senjata laras panjang. Nah itu kan ancaman. Nah orang WhatsApp, nah ibu siap-siap saja ya. Waktu ibu ya saya kan sebagai manusia yang kan saya kan bisa menyelamatkan diri selagi masih bisa menyelamatkan diri kan. Ngapain saya mati konyol coba? Kalau orang sudah kirim-kirim seperti itu, ngapain saya mau mati konyol? Ya kalau masih bisa menyelamatkan diri secara, kita kan Tuhan kasih hikmat, kepandaian, akal budi. Nah jadi saya bilang sama suami saya, kita pindah kos, kita pindah kontrakan. Terus dia bilang, sudah pasrah saja, kalau mau mati-mati. Yang bebas Cuma dia yang melihat, cuma dia orang yang mengaku. Dia bilang, kalau mau mati-mati saja. Tidak perlu kita pindah-pindah. Gila. Saya bilang, gila ada sinting. Pindah yuk. Dia bilang, ini ancaman loh. Dia bilang, aku ikut Tuhan. Katanya saksi Tuhan. Ya kalau mau mati di tempat. Serahkan saja kita ke nyawa. Biarlah mereka ambil dengan sukacita. Saya belum tahu cuma kata-kata itu betul. perlu diuji. Maka tidak datang laras panjang duluan dia lagi. Kita tidak tahu nih omongan ini sinkron nggak dengan perbuatan kan? Iya kan? Katanya kan cuma berani diomongan, tahu di perbuatan nggak ada. Akhirnya terbuka semua permainan mereka. Iya, terbuka Oma. Saya Ya Oma disuruh lari dari rumah Om. Sedang saya mau tinggal di mana? Ini kan rumah saya. Itu satu bendera hitam Oma keluar. Dia bilang apa? Dia kata, Oma tunggu di pasukan sini besok ya. Kalau ketika tolong pindahkan bendera hitam di rumahnya Pak Iron sana. Oma. Biasanya Oma tunggu di ibadah malam pasukan sini. Itu dia sudah menghilang mempelai. Udah keluar. Oma antena lagi. Dia pasti penasaran ancam saya. Sebab saya takut diancam kok. Mau ancam saya, kecuali Tuhan yang berbicara langsung sama saya. Terus saya percaya kalau cuma Pairon ada Pairon itu saya tahu bilang kok. Macam-macam penyalahan sama saya. Kalian tidak bisa melakukan dia kalau tidak melalui saya, ha? Kamu tahu? Macam-macam mempelai. Dia bilang pada kalau pasukan live, pantasnya dia kasih lihat. Sampai mertuanya pulang, mau lagi nonton live, dia bilang, kamu ibadah suka gila, orang gila dimasukkan di sini. Dia pakai celana jeans pendek, mempelai sudah robek-robek, bagai kasih arah ke kamera, kita lagi doa malam, pasukan lagi. Kalau tangannya itu dia kasih lihat itu, saya bilang, masa tangan Tuhan Yesus penuh luka-luka ini? Oma tanya, kenapa luka-luka tangannya? Oh, Oma, kalau mencangkul kan itu cangkul kan. Tangan sakit. Cangkulan Oma, gesek-gesek. Sebab dikadali nih orang-orang tapi tidak mau percaya. Baru dia mulai kalau tiap ibadah malam mempelai, dia mulai satu-satu. Di belakang ini ada ini hitam-hitam berdiri, ada begini, semua kayak ditakuti, diintimidasi. Jadi orang tanya, ya, kalau Malin ada apa di belakang saya, Pak Iron? Oh, tidak ada Tuhan Yesus. Dia nggak berani bilang ada setan. Sampai Ibu Eka Manulang menangis. Kan dia bilang ada banyak kebun binatang-binatang di belakangnya Ibu. Ada begini, Ibu saya mau kebun binatang kalau begitu. Kita masih itu Bang Pelai. Ayo Ahmad tanya, kalau saya ada apa di belakang saya Bang Pelai? Tidak ada Tuhan Yesus. Ketahuan. Memang ini begitu memang kalau orang berjalan di dalam roh ya. Kalau
kalau Bapak Irun itu, kalau saya lihat ya, Pak Irun itu Bapak Ibu, ya terima dia. Sengaja Bapak Ibu ditaruh, ya Tuhan izinkan kan ditaruh tengah-tengah kita untuk uji. Dia juga malaikat Tuhan dari firasat, dia memang betul-betul dari firasat, dia kan Orang gila bukan malaikat. tapi lihat, kalau dia sudah tenang, sudah apa, Bapak Ibunya kan dipakai juga diizinkan Tuhan untuk uji kita kan. Nah lihat cahayanya si Pak Irun itu, kalau dia sudah tenang, dia bersaksi luar biasa ya. luar biasa dia ya. Kalau dia sudah tenang, ya manusia cahayanya sudah diaktifkan full. Ini kan dia dipakai untuk uji Bapak Ibu ya, untuk uji kita ini sungguh-sungguh. Nah, Satu lagi Oma yang perempuan, siapa namanya? Yang satu, ya ada perempuan. Cynthia. Bukan yang dekat dengan Ya, Margaret. Itu dia tuh siluman ular. Iya, kita